Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok nomor 1 akan mempresentasikan tentang deskripsi rancangan perangkat lunak, sistem pintar pertanian. Anggota kelompok nomor 1 terdiri dari saya sendiri, Saleh Soleh dengan NIM 175231191. Selanjutnya, Elsa dengan NIM 195231113. Selanjutnya, Farhan dengan NIM 1952301. Selanjutnya, Raffi dengan NIM 195231160. Perkenalkan, nama saya Raffi Aribat Alfaresi, NIM 195236160 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penjelasan umum aplikasi. Aplikasi kami sendiri bernama Siper atau Sistem Pintar Bertani. Tujuan dari aplikasi ini adalah agar dapat membantu para petani dapat bertani secara efektif dan cerdas mengatasi kendala yang ditemui setiap saat. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun penyuluh pertanian agar dapat mengunjungi dan membantu petani jika mengalami kesulitan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan use case yang pertama, yaitu halaman login. Petani melakukan login untuk menyimpan data dan untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada, namun masih butuh verifikasi dari admin. Lain dengan pengunjung hanya bisa membaca artikel. Sistem harus mampu menyediakan halaman atau fitur untuk mendaftar. Sistem menyimpan fitur data agar dapat diisi oleh pengguna ataupun petani. Sistem menginput segala informasi atau data dari pengguna atau petani. Sistem harus mampu menyediakan fitur buat admin untuk bisa memverifikasi data. Ini adalah contoh interface use case pertama, yaitu halaman login. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case yang kedua, yaitu halaman profil. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk melihat dan mengubah data pada halaman profil yang sudah disediakan oleh aplikasi. Sistem harus mampu menyediakan halaman profil dan fitur untuk mengatur profil. Ini contoh interface use case kedua, yaitu halaman profil. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case 3, yaitu halaman artikel. Pertama dimulai dengan pengunjung dan petani. Pengunjung dan petani dapat melihat berbagai artikel tentang pertanian di halaman artikel. Petani dapat menulis artikel-artikel juga tentang pertanian, kemudian mengunggahnya dengan tombol upload. Sedangkan pengunjung hanya dapat melihatnya saja, tidak dapat menulisnya ataupun menguploadnya. Sistem pun harus menyediakan halaman artikel, memberikan kolom atau tabel menulis artikel, dan sistem harus mengupload artikel yang diberikan para petani ke halaman artikel agar dapat dilihat oleh pengunjung dan petani-petani lainnya. Berikut adalah contoh interface dari halaman artikel atau use case 3. Lanjut ke use case keempat, yaitu pengajuan solusi dan masalah. Pengunjung tidak dapat melakukan aktivitas ini, karena aktivitas ini hanya dapat dilakukan oleh petani. Pertama, petani masuk ke halaman admin dan memilih fitur bantuan admin. Yang kedua, petani menjelaskan apa masalah yang sedang dihadapi melewati kolom komentar atau kolom bantuan dan pesan. Kemudian petani mengunggah masalah dengan menekan tombol upload pesan. Dan sistem pun harus memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh petani. Tetapi jika masalahnya sudah serius, sistem atau admin akan memberitahukan kepada pemerintah daerah atau dinas pertanian setempat agar datang ke daerah petani tersebut yang sedang bermasalah. Berikut adalah contoh interface dari pengajuan solusi dan permasalahan atau use case keempat. Di sini saya akan menjelaskan user case 5, yaitu admin mengunggah masalah dan solusi dari permasalahan petani. Di sini, petani dapat mengajukan permasalahan kepada admin selaku petugas. Lalu, admin sebagai petugas dapat memberikan solusi kepada petani. Jika petani dirasa membutuhkan bantuan langsung, maka admin dapat mengirimkan petugas langsung ke lapangan. Inilah contoh user interface KO5. Berikut adalah contoh interface use case kelima. Selanjutnya, user case 6, yaitu manajemen lahan dan pencatatan hasil. Di sini, petani dapat membuka di halaman manajemen lahan, lalu dapat menggunakan fitur-fitur seperti pengaturan lahan, rekomendasi tanaman, rekomendasi pupuk, rekomendasi pengairan,
Lalu juga bisa menggunakan fitur catatan jika ada hal penting yang dirasa harus dicatat. Inilah contoh dari user interface dari KU6. Berikut adalah contoh interface use case ke-6. Di sini saya akan membahas use case 7 dan use case 8. Ada apa sih pada use case 7? Use case 7 ini membahas tentang alarm atau pengingat waktu. Nah, pada use case 7 ini memiliki fungsionalitas yang dapat digunakan petani untuk mengingatkan segala hal dalam bidang pertanian. Nah, pada use case ini sistem menyediakan laman atau fitur yang dapat digunakan oleh petani dalam mengatur segala aktivitasnya. Contohnya, dalam masa pembibitan, petani dapat mengeset atau menyetel kapan ia melakukan pembibitan sehingga untuk pemupukan penyiraman dapat juga ia set. Jadi, pada use case 7 ini, segala aktivitas dalam bidang pertanian sangat teratur untuk menghasilkan sebuah pertanian yang unggul. Berikut adalah contoh interface use case ke-7. Lalu pada use case 8 ini ada tanya jawab. Nah, fungsionalitas ini digunakan oleh admin untuk membantu para petani yang mengalami kesulitan atau permasalahan pada bidang pertanian. Nah, sistem di sini menyediakan laman atau fitur yang dapat digunakan oleh petani. Jadi petani dapat menanyakan segala masalah yang ada pada laman tersebut. Sehingga nanti admin dapat membantu untuk menjawab pertanyaan atau problematika yang ada pada bidang pertanian yang dikirimkan oleh petani tersebut. Baik, ini merupakan contoh dari use case 7 dan use case 8. Berikut adalah contoh interface use case ke-8. Sekian presentasi kelompok 1 atas perhatiannya. Terima kasih.